Ada yang rindu tidak teman-teman permainan Mikelta? Tentunya pasti ada. Cara bermain taktikal sangat banyak digemari untuk pecatur saat ini. Kita lihat Daniel Dubov, salah satu titisan dari Mikelta. Dalam permainan ini, spektakuler move diperlihatkan. Berhadapan bukan dengan kacang-kacang, lawannya Ian Nepomniachtchi. Silahkan ambil ilmunya. Saya akan menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe untuk channel ini. Selamat menyaksikan. Daniel Dubov sebagai pemegang buah putih. Dia memulai dengan pion ke D4. Ian Nepo memainkan kuda ke F6. Putih pion ke C4 dan hitam pion ke G6, persiapan gajah Piancento. Kuda ditempatkan ke C3, lalu hitam pion ke D5. Di sini terjadi pertahanan Grunfeld, teman-teman. Dan pada saat pion memukul pion dan disambut oleh kuda, terjadilah variasi exchange. Pertukaran terjadi kembali setelah pion mengancam kuda mengajak penyerangan perwira disambut oleh pion. Masing-masing mempunyai keunggulan masing-masing. Putih menguasai lini center dan hitam lebih agak cepat untuk rokade sayap rajanya. Tentu saja, hitam telah mengambil tempo gajah ke G7, tetapi putih melakukan tempo skak dan diserang balik oleh pion, memaksa gajah mundur ke A4. Lagi-lagi, Ian Nepomniachtchi menyerang posisi gajah, dan terlihat juga untuk langkah berikutnya, pion A5 dipaksakan kembali nanti ke A4 jika memungkinkan. Permainan terus berlanjut, kuda ditempatkan ke F3, tampak jelas persiapan rokade sayap raja. Dan benar saja, kedua pemain melakukan rokade sayap raja. Melanjutkan tujuan awalnya, pion ke A4 menyerang posisi gajah, memaksa kembali gajah mundur ke C2. Lihatlah teman-teman, gajahnya sudah menumpuk di jalur C. Kali ini pion ke C5 mengajak pertukaran, diabaikan. Putih mengancam pion yang ada di B5 dengan benteng. Ada kuda ke C6 mencoba menyerang pion D4 3 kali. Tetapi putih melewati hal tersebut, memainkan pion ke D5 memaksa kuda ke E5. Terjadi kembali pertukaran perwira dan disambut oleh gajah. Permainan pun terus berlanjut. Putih langsung mengembangkan gajahnya ke A6 mengancam benteng. Dan di sini Ian Nepomniachtchi tidak menyelamatkan bentengnya, tetapi dia memainkan gajah ke A6, berharap bisa memainkan pion ke B4, membuka diagonal menyerang benteng, dan benar saja putih menyambut benteng dan dipukul oleh raja. Putih langsung mendobrak ataupun mengusir posisi gajah petak hitam dari Ian Nepomniachtchi. Ian Nepomniachtchi mengambil pion yang ada di C3. Daniel Dubov benteng ke F3 membuat ancaman kepada gajah, sekaligus ada langkah ke A3. Walaupun terlihat di sini ada menteri membackup posisi gajah, langsung dimainkan pion ke E5. Kedepannya ada pion yang danger ataupun pion bebas di jalur center yang dikuasai oleh putih. Raja menghindar ke G8, tetapi sebentar teman-teman. Dengan kondisi seperti ini ada analisis dari komputer, langkah baik dari hitam, gajah ke B7. Jika putih berharap bisa benteng ke H3, maka hitam mengambil tempo skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser ke H1, barulah hitam mukul pion dengan gajah. Permainan masih bisa dibilang berimbang, dan konsekuensinya apabila putih memukul pion yang ada di H7 dengan bentengnya, dengan mudah saja nanti raja bisa mengancam posisi benteng. Dan saat benteng berlari, makalah hitam memukul pion yang ada di A2 dengan gajah petak putihnya. Seperti inilah kira-kira gambaran analisis dari komputer. Jika hitam memainkan gajah tadi ke B7, tetapi langkah ini tidak diambil. Yaps, Ian Nepomniachtchi tidak memainkan gajah tersebut tetapi menghindari rajanya, langsung ditempatkan ke G8. Ini langkah aslinya.
Daniel Dubov mengambil tempo, memindahkan raja ataupun menghindari dari skak gajah petak hitam yang bisa ditempatkan ke D4. Kali ini hitam benteng ke D8, putih memainkan pionnya dan ini merupakan jebakan teman-teman. Karena apa? Setelah hitam memukul pion, berharap putih pionnya sedang dipin. Ada langkah spesial yang dipersiapkan oleh Daniel Dubov. Dan ini sebuah pengorbanan taktikal yang sangat spektakuler teman-teman. Sudah memperhitungkan 5 ataupun 6 langkah ke depan. Karena apa? Mengorbankan perwiranya, yaitu gajah, menukarkannya dengan pion, dan Ian Nepomniachtchi penasaran dengan hal ini. Dia pun memukul gajah tersebut dengan pion. Apa konsekuensinya ataupun dampak dari pengorbanan ini? Penempatan menteri ke C2 terlihat belum ada gerakan apa-apa dari putih. Gajah mencoba mengundurkan posisi pertahanan. Ada benteng kembali menyerang posisi pion ada di G6 2 kali. Dan pion tersebut maju 1 langkah. Tidak memukul pion, tetapi menempatkan menteri ke G6 oleh Daniel Dubov. Hitam tidak bisa menempatkan menterinya ke C3, karena dari itu dia menempatkan ke D2 agar bisa nantinya ke D4. Daniel Dubov, memukul pion dengan benteng. Langsung saja menyelamatkan gajahnya, penempatan menteri ke C3. Kali ini tempo skak dilakukan oleh menteri memukul pion. Walaupun terlihat di sini teman-teman gajah petak putih yang dimiliki oleh Ian Nepomniachtchi bisa dipukul oleh Daniel Dubov, tetapi dia tidak mau memukulnya. Dia langsung mengambil langkah mematikan. Benteng ditempatkan ke E1. Ada ancaman kepada pion E7 dan harus dipukul oleh menteri. Ini langkah aslinya. Tetapi sebentar. Kenapa dikorbankan menterinya? Karena ada beberapa peluang. Jika gajah dimainkan ke F8 jelas skak mat oleh benteng ke G8. Dan alternatif yang kedua, mungkin kalian berpikir turunkan saja menterinya ke F6 agar melindungi rajanya. Di sini ada ancaman dari benteng dan menteri akan tumbang, teman-teman. Masih ada alternatif yang bisa dilakukan oleh hitam, tetapi sama saja, mungkin lebih fatal dengan benteng ke E8, langsung di sini pion ke D6 dimainkan oleh putih. Ada ancaman skak, pion pukul pion. Walaupun terlihat di sini ada ancaman gajah mengusir posisi menteri, itu dihiraukan sementara teman-teman. Tempo skak terlebih dahulu dipukul oleh benteng, tempo skak kembali sambil memakan benteng. Apa yang bisa terjadi dengan posisi seperti ini? Sangatlah sulit karena tempo skak diagonal diambil oleh menteri ke H5 setelah raja turun ke G8 skak mat oleh benteng ke E8. Luar biasa teman-teman. Inilah dampak dari pengorbanan gajah tersebut. Tetapi permainan masih dilanjutkan. Coba kita kembali ke partai aslinya. Ian Nepomniachtchi menukarkan menterinya dengan benteng. Tidak banyak pilihan. Karena penjelasan seperti tadilah yang kita lihat apabila tidak dikorbankan. Mudah saja, menteri pukul menteri, lalu gajah mencoba mengancam benteng lagi-lagi dan Dubov membiarkan posisi bentengnya. Kali ini penempatan langsung menteri yang ditempatkan ke H4. Karena apa? Ada ancaman ke H8. Benteng akan tumbang. Maka dari itu, coba kita berandai terlebih dahulu. Ini dipukul bentengnya, tetapi tetap saja didapatkan benteng dari hitam. Hal ini yang tidak diinginkan oleh Ian Nepomniachtchi. Maka dari itu dia menyelamatkan bentengnya, karena di sini posisinya akan menggerogoti pion satu persatu teman-teman jika diteruskan. Putih akan unggul di sini. Kita kembali. Masih belum menyerah. Di sini penempatan benteng ke D6. Lalu Daniel Dubov penempatan menteri ke H7. Masih membiarkan bentengnya. Benteng belum dipukul, raja menghindar. Tempo skak ke G8, raja naik ke D7. Dan di sini menteri manuver ke A8, mencoba dari sayap menteri. Setelah benteng dipukul disambut oleh pion, kita lihat permainan pion untuk maju beberapa langkah ke depan. Hitam juga memainkan pion ke C4, putih melakukan hal yang sama berharap bisa promosi ke depan, tetapi setelah langkah menteri ke A7 tempo skak memaksa raja ke E8. Kembali skak. Raja bergeser ataupun naik ke F7 mendapatkan pion yang ada di B4. Masih berlanjut, benteng juga memukul pion. Tetapi keadaannya berubah setelah
pion dipukul oleh menteri mengancam posisi gajah, gajah masih bisa diselamatkan, ataupun kembali mengancam posisi menteri dan menteri ditempatkan ke C2. Karena apa teman-teman? Pion A2 dan pion G5 akan promosi ke depan, dipantau oleh menteri. Jika dilanjutkan, benteng mencoba di jalur 6, itu tidak bisa karena ada ancaman skak, gajah akan tumbang. Liane Pomeniachi menyerah. Ambil pelajaran penting ya teman-teman. Melakukan pengorbanan kecil ataupun menukarkan gajah dengan pion berujung manis. Dampaknya 5 atau 6 langkah ke depan. Saya sudah menganalisis dengan pertandingan sesudah mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Ucapan terima kasih kepada channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.